11 Fakta Unik Nauru. Nauru merupakan salah satu negara kepulauan di wilayah Oseania. Negara kepulauan yang ada di barat daya Samudra Pasifik ini memiliki sejumlah fakta menarik. Selama Perang Dunia II, Nauru diduduki tentara Kekaisaran Jepang, yang kemudian diserobot pasukan sekutu di seluruh Pasifik. Setelah perang usai, negara ini masuk ke dalam perwalian PBB. Nauru lalu memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Sebagian orang mungkin baru tahu ada sebuah negara bernama Nauru. Padahal, dulunya Nauru merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Namun sekarang, Nauru telah berubah menjadi negara miskin dan bergantung pada negara lain. Masih banyak hal tentang Nauru selain letak geografisnya. Berikut ini 11 fakta unik dan menarik Nauru yang dirangkum dari berbagai sumber. Negara kepulauan terkecil. Nauru mendapat predikat sebagai negara kepulauan terkecil di dunia, sebab, luas wilayahnya hanya sekitar 12 mil persegi, 21 km persegi, saja. Bahkan, luas wilayah tersebut masih kalah dengan luas Kecamatan Jagaraksa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, luas wilayah Kecamatan Jagaraksa adalah 24,87 km persegi. Jumlah populasi di Nauru juga cukup sedikit. Menurut data terbaru, hanya ada sekitar 12.000 hingga 13.000 orang yang menetap di Nauru. Tidak punya ibu kota resmi. Keunikan paling aneh Nauru adalah tidak punya ibu kota resmi. Pemerintahan dijalankan dari distrik Yaren sebagai pusat administrasi de facto. Yaren sebenarnya juga bukan wilayah besar. Hanya saja, di distrik tersebut ada bandara internasional, yakni Nauru International Airport. Ada juga gedung kedutaan Taiwan dan Australia karena ukuran sangat kecil. Semua distrik terhubung tanpa batas jelas. Mirisnya, politik Nauru sangat tidak stabil dengan pergantian pemerintahan sangat sering. Sejak merdeka, negara ini sudah puluhan kali ganti presiden. Parlemen hanya 19 anggota membuat koalisi rapuh dan mudah berubah. Politik di Nauru seperti drama sinetron tak berakhir. Sempat menjadi negara kaya. Meski negaranya kecil, tapi jangan salah kalau Nauru sempat menjadi negara kaya raya di dunia. Pada 1970-an, Nauru dicap sebagai negara kaya karena menarik keuntungan dari cadangan fosfat, sebab, endapan fosfat dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Nauru. Barang tambang ini menjadi komponen kunci industri pupuk, sehingga dapat membantu perekonomian Nauru. Tak tanggung-tanggung, Nauru memiliki pemasukan sekitar 2,5 miliar dolar pada 1975. Dari kaya raya lalu jatuh miskin. Efek dari tambang fosfat yang dikelola pemerintah membuat Nauru merasakan efek oven. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan di negara tersebut. Demi keselamatan penduduk, pemerintah Nauru kemudian menghentikan tambang fosfat. Setelah itu, pemerintah terus berpikir bagaimana caranya mendapatkan pemasukan besar tanpa kembali merusak alam. Akhirnya pada 1992, pemerintah Nauru melakukan investasi besar-besaran. Namun, investasi tersebut ternyata bodong dan Nauru mengalami kerugian hingga mencapai 30 juta dolar. Tak sampai di situ, seorang penasihat dari Kementerian Keuangan Nauru menawarkan sebuah investasi dalam bentuk pertunjukan. Nahas, konser yang digelar pada Juni tahun 1993 di London, Inggris, juga mengalami kerugian sekitar 7 juta dolar. Pil pahit harus kembali ditelan pemerintah Nauru. Sebab, seorang penasihat keuangan lainnya kedapatan menggelapkan dana sekitar 60 juta dolar. Kini, Nauru perlahan menjadi negara miskin dan sangat bergantung pada bantuan negara lain. Tidak ada pajak bagi warganya. Saking tajirnya, pada saat itu pemerintah Nauru tidak membebankan pajak kepada penduduknya. Selain itu, seluruh layanan fasilitas kesehatan juga diberikan secara gratis kepada warga. Jika ada warganya yang membutuhkan perawatan medis lebih lanjut, pemerintah akan menerbangkan pasien ke Australia. Lalu, para pelajar dari Nauru yang memiliki prestasi gemilang akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di Australia. Negara yang paling jarang dikunjungi. Nauru menjadi negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Menurut data terbaru,
Rata-rata hanya 200 wisatawan yang berkunjung ke Nauru setiap tahun. Untuk bisa sampai ke Nauru, wisatawan harus terbang dengan pesawat dari Brisbane, Australia, dengan waktu tempuh sekitar 4,5 jam. Setibanya di Nauru, wisatawan hanya dapat memilih salah satu dari 2 hotel yang tersedia di pulau tersebut. Namun, ada juga sejumlah homestay yang bisa ditempati oleh turis. Negara yang tidak punya militer. Negara ini terdaftar sebagai salah satu negara dari 16 negara bagian yang tidak memiliki angkatan militer. Akan tetapi, militer Australia bertanggung jawab atas pertahanan negara menurut perjanjian informal antara kedua negara. Namun, Nauru tetap mempunyai pasukan polisi besar yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negara. Etnis dan bahasa Nauru. Sebagian besar penduduk Nauru adalah orang asli Nauru. Terdapat sejumlah kecil Kiribati, Gilbertese, Australia, Selandia Baru, Cina, dan Tuvalu dengan banyak anggota dari 2 kelompok terakhir direkrut sebagai pekerja industri fosfat. Nauguran adalah bahasa nasional. Tidak ada tata bahasa tertulis yang memadai dari bahasa tersebut yang telah disusun, dan hubungannya dengan bahasa Mikronesia lainnya tidak dipahami dengan baik. Bahasa Inggris digunakan secara luas. Nauru dianggap sebagai salah satu negara paling ke barat-baratan di Pasifik Selatan. Sempat jadi tempat pencari suaka. Pada akhir tahun 2001 Nauru setuju untuk menerima hingga 1.200 pencari suaka, kebanyakan orang Afghanistan atau Irak, yang telah dicegat di Samudera Hindia oleh Angkatan Laut Australia. Australia membayar sekitar 10 juta dolar Australia sebagai imbalan atas Nauru menahan para migran sementara permohonan suaka mereka sedang diproses. Penahanan selama beberapa tahun, bersama dengan kondisi KAM yang dilaporkan buruk, menimbulkan keprihatinan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di pihak Australia. Pada bulan Desember tahun 2002 perjanjian tersebut diperpanjang untuk mencakup 1.500 orang lagi dengan tambahan 14 juta dolar Amerika. Tidak memiliki tanah lapisan atas. Penambangan fosfat yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghancurkan pulau lebih dari 90% pulau dan sebagian besar tidak lagi mempunyai lapisan tanah atas. Satu-satunya tempat yang masih subur adalah pesisir pantai yang ditumbuhi dengan kelapa. Pemerintah mengatakan pada tahun 2000 bahwa mereka berencana untuk merehabilitasi seluruh pulau. Walaupun proyek tersebut akan memakan waktu yang lama atau lebih dari 20 tahun dan akan menelan biaya lebih dari 300 juta dolar. Negara obesitas tertinggi. Nauru merupakan salah satu negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Hampir 70% penduduknya mengalami obesitas. Menurut data NCD Risk Factor Collaboration, NCD Risk, Nauru menempati peringkat kedua dengan tingkat obesitas laki-laki dewasa tertinggi di dunia, yakni mencapai 69,65%, sedangkan pada perempuan dewasa tingkat obesitasnya mencapai 75,52%, menjadikan Nauru berada di urutan ke-7 dunia.